Netflix lagi diprotes karena dianggap menampilkan konten LGBTQ dalam program yang ditujukan untuk anak-anak. Yang melayangkan protes adalah kelompok advokasi perempuan Kristen Amerika bernama Concerned Women for America atau CWA. Isu ini mencuat pada 11 Desember 2025 saat CWA merilis laporan resmi yang kemudian diberitakan oleh berbagai media di Amerika. Dalam laporannya, CWA menilai banyak program anak-anak di Netflix kini memuat konten yang berkaitan dengan LGBTQ. Menurut analisis mereka, lebih dari 41% tayangan Netflix untuk penonton usia muda mengandung karakter, tema, atau alur cerita LGBTQ. CWA juga menyoroti sejumlah waralaba dan ribut populer yang sejak awal dikenal sebagai tontonan anak. Beberapa judul yang disebut antara lain The Magic School Bus, Strawberry Shortcake, Berry in the City, Power Rangers, dan She-Ra. Menurut CWA, perubahan ini menandai pergeseran dari fokus awal yang edukatif ke isu identitas gender dan orientasi seksual. Bagi kelompok konservatif, masalahnya bukan sekedar soal representasi. Kekhawatiran utamanya adalah kesesuaian usia dan persetujuan orang tua, terutama untuk anak prasekolah dan sekolah dasar. Mereka menilai topik sosial yang kompleks diperkenalkan terlalu dini sebelum anak siap secara perkembangan. Di sisi lain, Netflix selama ini memposisikan diri sebagai platform yang mendukung keragaman dan inklusi. Para eksekutif Netflix sendiri menyatakan bahwa representasi beragam membantu anak dari berbagai latar belakang itu merasa diakui. Namun kritik muncul karena media hiburan dianggap ikut membentuk norma sosial, bukan sekedar merespons permintaan penonton. Terutama saat konten tersebut dikemas sebagai tontonan netral atau edukatif. Hingga kini Netflix belum mengeluarkan tanggapan resmi terhadap laporan CWA. Sebelum laporan ini dirilis, kritik terhadap Netflix sebenarnya sudah lebih dulu ramai. Pada awal Oktober 2025, pebisnis Elon Musk menyerukan boikot Netflix lewat akun X miliknya. Musk menuding Netflix mendorong agenda LGBTQ dalam tayangan animasi anak. Ia menyinggung serial Dead End Paranormal Park yang menampilkan karakter remaja transgender. Serial tersebut memang sudah dibatalkan, tapi masih bisa diakses di Netflix. Kontroversi makin besar karena serial itu memiliki rating TV Y7 yang berarti ditujukan untuk anak-anak usia 7 tahun ke atas. Musk bahkan menulis, "Cancel Netflix untuk kesehatan anak-anakmu," yang kemudian viral dan ditonton jutaan kali. Ribuan pengguna mengaku ikut membatalkan langganan mereka. Kasus ini menunjukkan satu hal penting, isu LGBTQ dalam industri hiburan sebenarnya sulit dihindari. Data di Amerika Serikat menunjukkan sekitar 7-9% orang dewasa mengidentifikasi diri atau mengakui sebagai LGBTQ, dengan angka lebih tinggi di Gen Z. Artinya, keberadaan LGBTQ adalah realitas sosial, bukan sekedar tren media. Di sisi lain, film dan serial cenderung mencerminkan kondisi sosial pembuat dan penontonnya. Karena itu, kemunculan karakter LGBTQ di layar adalah konsekuensi dari perubahan demografi dan kebebasan berekspresi. Namun menariknya, bahkan di Amerika yang dikenal liberal, penolakan tetap ada. Sejak era Donald Trump, masyarakat Amerika Serikat makin terpolarisasi soal isu budaya dan keluarga. Dukungan terhadap LGBTQ memang tinggi secara nasional, tapi di kalangan konservatif justru stagnan atau menurun. Secara ilmiah, kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Studi perkembangan anak menunjukkan bahwa anak usia dini belum memiliki kematangan kognitif untuk memahami konsep identitas seksual secara utuh. Identitas seksual umumnya baru stabil pada masa remaja akhir atau dewasa muda. Di usia kecil, anak masih berada pada fase eksplorasi dan imitasi. Karena itu, para ahli menekankan pentingnya konteks usia dan peran orang tua. Fenomena ini sebenarnya juga terlihat di Indonesia. Meski masyarakat konservatif, adegan LGBTQ tetap muncul di berbagai film, misalnya di film Agak Lain 2. Bedanya, adegan tersebut adanya di film berrating dewasa, sehingga tidak memicu polemik besar soal anak. Kesimpulannya, LGBTQ sebagai fenomena sosial memang tidak terhindarkan. Tapi yang perlu dijaga juga adalah
kesesuaian dengan konteks budaya masyarakat. Yuk bijak melihat isu ini.